Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdo Saputra Leki, NIM 22032405. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin yang dibimbing oleh Bapak Hendri Didiarto, Escape Nurse MPD. Yang pertama kita ketahui adalah apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mengaruhi organ lain. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu tanpa saluran yang mengekresi hormon yang mempengaruhi organ-organ lain. Kelenjar dalam sistem endokrin. Yang pertama, hipotalamus. Yang kedua, pineal. Yang ketiga, hipofisis. Yang keempat, tiroid. Yang kelima, paratiroid. Yang keenam, timus. Yang ketujuh, adrenal. Yang ke-8, pankreas. Yang ke-9, ovarium. Dan yang ke-10, testis. Yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan untuk membantu mengendalikan organ dalam dan sel-sel tubuh. Hipotalamus adalah bagian otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid, glukotiroid, glukosa, dan suhu. Fungsi hipotalamus. Fungsi hipotalamus juga berkaitan dengan kemampuan untuk mengendalikan beberapa hal lain, diantaranya denyut jantung, suasana hati, kualitas maupun kuantitas tidur, dorongan seks, pelepasan hormon, dan banyak kelenjar termasuk kelenjar pituitari. Yang kedua, kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan dan mengatur irama tidur alami. Fungsi kelenjar pineal. Yang pertama, memproduksi melatonin. Yang kedua, untuk meregulasi siklus tidur. Yang ketiga, berperan dalam meregulasi dan kelenjar pituitari. Yang keempat, mempengaruhi seks dan sekresi hormon seks. Yang kelima, membantu metabolisme obat. Yang keenam, tempat untuk mengatur pigmentasi kulit. Yang ketujuh, berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya. Yang ketiga, kelenjar hipofisis atau master of gland. Lobus anterior menghasilkan hormon FSH, LH, prolaktin, growth hormone, somatotrof, TSH, ACTH. Lobus intermediate menghasilkan melanosit stimulating hormone MSH. Lobus posterior menghasilkan ADH dan oksigen. Yang keempat, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Terletak di leher bagian depan di sebelah bawah laring yang terdiri dari dua buah lobus. Hormon yang dihasilkan hormon tiroskin atau T4, hormon tirodontirin, T3, hormon kalsitonin. Hormon ini
dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung yodium. Yang kelima, kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar yang penghasilan hormon paratiroid yang berperan penting dan mengatur dalam kalsium dalam darah. Gondok merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon stomatotrofin atau hormon pertumbuhan. Struktur berupa 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya tulang, ginjal, dan GL tract. Hormon yang dihasilkan adalah PTH atau parathormon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium dalam darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Fungsi kelenjar paratiroid. Yang pertama, metabolisme kalsium dan fosfor. Yang kedua, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang. Dan yang ketiga, meningkatkan absorpsi kalsium Ca atau GL tract. Yang keenam, kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Fungsi kelenjar timus ini sebagai memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T, mengaktifkan pertumbuhan badan, mengontrol kekebalan tubuh, mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon stomatotrofin atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Yang ketujuh, kelenjar adrenal atau kelenjar anak. Ginjal atau kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja ginjal adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis dan terdiri dari 2 bagian utama, yaitu korteks adrenal bagian luar, mendula adrenal atau bagian dalam. Yang ke-8, kelenjar pankreas. Merupakan sekelompok sel darah yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan, yang pertama, hormon insulin yang diekskresi oleh sel beta, hormon glukagen yang disekresi oleh sel alfa, dan hormon somatostatin yang diekskresikan oleh sel delta. Yang ke-9, ovarium. Sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari 2 lapisan utama, yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Kelenjar ovarium yang menghasilkan 2 macam hormon, yaitu yang pertama, hormon estrogen berperan penting dalam mengatur
Yang kesembilan, kelenjar ovarium. Sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terbentuk dari dua lapisan utama, yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Kelenjar ovarium yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon estrogen yang berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan mengatur sistem reproduksi. Yang berikut, hormon progesteron berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita. Yang ke-10, kelenjar testis. Kelenjar testis terletak di bagian interstitial testis. Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksin dan testosteron. Hormon relaksin berperan dalam mengatur relaksi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Hormon testosteron berperan penting dalam mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Ada 3 macam sel di testis, yaitu yang pertama, spermatogonia menghasilkan spermatozoa. Yang kedua, Leydig menghasilkan testosteron dan LH. Yang ketiga, Sertoli menghasilkan ABP dan VSH. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua.